Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan daripada kitab yaitu Nafahatur Rabbaniyah, tentang tanya jawab antara seorang murid kepada gurunya, yaitu tidak lain tidak bukan Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, bertanya tentang masalah-masalah kepada gurunya, tidak lain tidak bukan yaitu Al-Habib Keramat Empang Bogor, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Abtas. Maka pada malam hari ini ada pembahasan yang sangat menarik, di mana Al-Habib Alawi akan bertanya tentang telaga haudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana riwayat tentang telaga haud Nabi ini hadisnya begitu amat banyak sehingga sampai derajat mutawatir, sehingga apabila ada orang yang ingkar tentang telaga haud Nabi, itu bisa dihukumi orang tersebut sebagai orang yang fasik, karena hadisnya begitu amat banyak dan bahkan sudah tersebar di mana-mana. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, haudhi masiratu syahrin. Saya punya telaga haud, kata Nabi, itu luasnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Jadi kalau ada orang misalnya jalan dari Aden sampai Oman, nah itu sebulan. Atau dari Madinah sampai Baitul Maqdis, nah itu sebulan. Jadi panjangnya, luasnya itu telaga haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar luas, panjang, nggak mungkin ada orang kehabisan, karena luasnya itu sejauh perjalanan 1 bulan. Wazawayahu sawa, bahkan panjang kedua sisi telagaku, kata Nabi, itu sama, nggak berat sebelah. Dan kata Nabi, ma'uhu abyab minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab minal misik, dan wanginya telaga haudku itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Jadi lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada minyak misik. Wakizanuhu kanujumi sama, bahkan disediain itu yang namanya gelas-gelasnya. Jadi di tepian daripada telaga haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada gelas-gelasnya, ada cangkir-cangkirnya, dan orang nggak mungkin kehabisan cangkir, karena itu jumlahnya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebanyak yaitu bintang-bintang yang ada di langit, begitu sangat banyaknya. Tapi yang luar biasa, orang yang bisa meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui langsung dari tangan mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang sangat luar biasanya, kata Nabi, faman syariba minha fala yadhma abadan. Barang siapa yang sanggup meminum telaga haudku, kata Nabi, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Mau itu kayak apa urusannya di padang mahsyar, dia gak akan kehausan. Kenapa? Karena dia sudah meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan, Habib Alawi ini kalau tahu telaganya panjangnya seperti itu, luasnya, jumlahnya, cangkir-cangkirnya, dan yang namanya airnya seperti itu, wanginya seperti itu, dan orang kalau minum itu gak akan pernah kehausan selama-lamanya, otomatis nih Habib Alawi mikir, kenapa? Nih orang di padang mahsyar jumlahnya gak dikit. Kalau dibanding sama umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja, umat Nabi gak ketulungan banyaknya. Gimana kalau digabung sama umat Nabi Allah Musa, atau umat Nabi Allah Isa, atau umat para nabi-nabi yang terdahulu, itu bagaimana? Dapat apa kagak kita ini? Nah, Habib Alawi tanya kepada Habib Keramat Empang Bogor, wasa'alahu radhiyallahu anhu Al-Habib Alawi,
an haudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hal huwa makhsusun bi ummati am huwa amun likulil umam. Habib Alwi tanya kepada gurunya Habib Keramat Empang Bogor yang memiliki ma'rifat ilmu yang sangat luar biasa sehingga beliau bisa mengetahui keadaan nanti kelak di hari kiamat seperti apa. Maka ini Habib Alwi tanya, apakah telaga haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusus buat umatnya atau telaga tersebut itu umum bagi semua umat? Kan Nabi SAW bakal didatengin tuh nanti buat syafaatul uzma oleh seluruh orang di padang mahsyar. Nah ini ntar buat minumnya juga sama apa enggak? Semua orang bakal minum ke telaga Nabi apa ini khusus buat umatnya aja? Nah ternyata pertanyaan ini dijawab langsung oleh Habib Keramat Empang Bogor. Faqala radhiyallahu taala anhu, laisa huwa aman. Enggak, kata Habib Keramat, telaga Nabi SAW kita punya Rasul ini tidak umum. Enggak, itu bukan buat umum katanya, bukan buat umum. Bal huwa makhsusun bi ummatih, akan tetapi telaga Nabi SAW itu khusus buat umatnya saja. Jadi selain umat gak dikasih. Selain umat Nabi SAW gak akan diberikan akses untuk bisa meminum telaga haudnya Nabi SAW. Ini khusus buat kita. Jadi kita aja umatnya Nabi SAW yang bisa meminum telaga haud tersebut. Lalu umat-umat yang lain bagaimana? Nabi-nabi yang lain kan luar biasa juga di sisi Allah. Masa gak punya? Nah, kata Habib Keramat Empang Bogor, wa kullu nabiyyin lahu haudun makhsusun bi ummatih ala hasabi kutubil anbiya. Oh ternyata kata Habib Keramat, setiap nabi itu memiliki telaga juga yang khusus. Buat siapa? Buat umatnya. Ini tergantung atas yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi. Lalu jumlahnya berapa nih? Jumlah telaga haud. Nah, kata Habib Keramat Empang Bogor, fati'daduha biti'dadil kutub. Oh ternyata jumlah haud nanti di hari kiamat selain Nabi SAW juga ternyata telaga haudnya itu jumlahnya, bilangannya itu sama dengan jumlah bilangan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi. Jadi kalau dari ilmu tauhid yang sering kita dengar, yang kita pelajarin, jumlah kitab yang masyhur itu 4, benar gak? Al-Quran kepada kita punya nabi, Injil kepada kitab yaitu kepada umatnya Nasrani, yaitu umatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Lalu kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud, dan juga ada kitab Torah atau kitab Taurat kepada kaum Yahudi umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahkan sebenarnya ada 104 kitab. Jadi ada 10 suhuf lembaran diturunkan kepada Nabi Adam, ada 50 suhuf yang diturunkan kepada Shish ibni Adam, putra Nabi Adam, ada juga 30 yang diturunkan kepada yaitu Nabi Allah Idris alaihissalam, dan yang 10 adalah lembaran yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi jumlahnya semua ada 104 kitab. Wa kullun siratuhu fi kitabih. Bahkan penjelasan tentang masalah siratnya juga itu semuanya ada di dalam kitab-kitab tersebut. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, kalau haudnya aja khusus, siratnya juga udah dijelasin, faman thabata huna ala siratil mufassali fil kitab syariba minal haud wa jazas sirat. Maka barang siapa yang bisa istiqomah, bisa netep di sini di alam dunia atas sirat, yaitu jalan
yang telah dijelaskan secara terperinci di dalam syariat kitab-kitabnya, maka nanti kelak orang tersebut dapat meminum dari telaga Haud, dan orang tersebut bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi pedomannya seperti itu. Siapa yang bisa tetap ngejalanin ilmu yang telah diberikan di dalam kitab-kitab tersebut, maka umat itu nanti kelak bisa meminum telaga Haud nabinya sekaligus melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, wal haudu huna, yang dimaksud dengan telaga Haud yang ada di alam dunia, huwa haubul ilim, yaitu telaga ilmu. Jadi yang dimaksud dengan telaganya Nabi nanti di hari kiamat itu permisalannya seperti telaga ilmu yang ada di alam dunia. Faman syariba min haubil ilim huna syariba minal haudi hunaka. Barang siapa yang sanggup meminum dari telaga ilmu yang ada di alam dunia, maka dia akan dapat meminum telaga di akhirat nanti. Jadi permisalannya kata Habib Keramat Empang Bogor, kalau ente pengen tahu siapa yang banyak ataupun dikit yang mendapatkan telaga haudnya Nabi, maka introspeksi, ente belajar ilmunya Nabi banyak apa dikit? Ente hadir di majelis ilmu sering apa jarang? Ente ngejalanin aktivitas ente istiqomah atau kagak? Karena ini kata Habib Keramat Empang Bogor, siapa yang dapat meminum telaga ilmu di alam dunia, maka nanti dia dapat juga yaitu telaga haudnya Nabi SAW di akhirat. Sehingga jelas bahwasannya Nabi SAW itu pernah bersabda juga, yuhramuhul ashqiya, wa itu ilmu kata Nabi SAW yulhamuhu su'ada, ilmu hanya diberikan kepada orang-orang yang bakal bahagia, orang yang bakal selamat nanti di akhirat. Itu cuma dikasih sama mereka kata Nabi. Dan sebaliknya ilmu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ashqiya, orang-orang yang bakal celaka, orang-orang yang gak bakal selamat di akhirat. Berarti kalau seperti itu hadisnya, berarti kita ini insya Allah termasuk golongan orang-orang yang bakal selamat di akhirat, golongan orang-orang yang bakal bahagia. Kenapa? Karena kita kebagian ilmunya Nabi SAW di alam dunia. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik kepada saudara-saudara kita yang sehari-harinya gak sempat hadir majelis ilmu, gak sempat dengerin ilmu, gak sempat belajar ilmu, maka ditakutkan nanti di akhirat orang tersebut bakal calon celaka. Karena ini bukan keinginan kita belajar ilmu. Ente kira ente yang pengen? Bukan. Hadisnya udah jelas. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bukan oleh kita, yang diinginkan oleh Allah, siapa nih orang yang diinginkan oleh Allah, maka yufaqihu fid din. Di orang kalau dipengen mau Allah dapat kebayaan di alam dunia sampai akhirat, itu tandanya apa? Yufaqihu fid din. Orang yang dipengenin baik sama Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut diberikan kedalaman kepahaman di dalam ilmu agama, dikasih kepahaman yang lebih, dikasih kepahaman yang dalam di dalam ilmu agama. Ini tanda bahwasanya apa? Yang pengen siapa? Allah. Jadi bersyukur kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita ini orang-orang yang dipengenin sama Allah Subhanahu wa taala dapat ilmunya Nabi. Dan ini tanda bahwasannya kita bakal meminum telaga haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Wa hakadha, begitu juga kata Habib Keramat Empang Bogor, as-siratu huwa siratul ilm. Yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim nanti yang akan kita lewatin, ya, kita akan ngelewatin sirat, jembatan Shiratal Mustaqim ini. Yang dimaksud itu adalah Shiratul Ilm.
Yang dimaksud itu adalah jalannya ilmu. Faman masya alaihi huna masya ala sirati fil akhirah. Siapa yang mau menjalankan badannya menuju majlis ilmu, belajar ilmu, maka orang tersebut nanti kelak juga bakal bisa berjalan di atas siratal mustaqim di akhirat. Maka ini kata Habib Keramat Empang Bogor, masalahnya bisa netep atau kagak. Karena yang namanya sirat itu di akhirat bukan jembatan kayak di sini lebar luas, enggak. Alladzi huwa ahaddun minas sayf. Ini siratul mustaqim di akhirat itu tipisnya itu lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7 dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Berarti jalannya itu sulit sekali. Maka kata Habib Keramat, kama anna siratal ilm ahaddun minas sayf fatakalifu syar'iyyah sa'bah alan nufus. Sebagaimana bahwasannya sirat yaitu jalannya ilmu itu sama juga lebih tajam daripada pedang. Ente kira orang hadir majelis taklim dikasih tahu, dikasih nasihat, nerima semuanya? Enggak. Ada orang yang dikasih nasihat oleh gurunya, dia ini ngerasa tersinggung, dia merasa baperan. Sedangkan ad-dinu nasihah, agama itu intinya isinya adalah nasihat. Jadi kalau misalnya orang nggak bisa dinasehatin, berarti nggak punya agama. Orang kalau punya agama mesti dinasehatin. Dan ini nasihat adalah nasihat agama. Sehingga kata Habib Keramat Empang Bogor, jadi wajar. Nggak semua orang senang ilmu, nggak semua orang hadir majelis ilmu. Kenapa? Karena tajam, tajam seperti pedang. Sebagaimana nanti kita berjalan di Siratal Mustaqim juga lebih tajam daripada pedang. Berarti apa? Ibaratnya apa? Ibaratnya kita latihan dari sekarang. Maka kalau kita perhatikan kata Habib Keramat, fatakalifu syar'iyyah, semua yang ada di dalam syariat-syariat agama Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu isinya itu berat semua loh. Ente kira gampang? Jangankan yang wajib kayak sholat 5 waktu aja masih berat. Sholat 5 waktu masih susah kita ngejalaninnya, apalagi yang namanya sholat sunnah rawatib, apalagi sholat sunnah. Jangan begitu, puasa yang setahun sekali cuman sebulan aja masih berat, gimana puasa sunnahnya? Kita aja yang namanya zakat gak semua orang mampu ngeluarinnya, apalagi sodakoh yang sunnah. Begitu juga yang namanya haji dan umroh, mikir dulu, mesti ngambil cuti berapa minggu, mesti ngeluarin duit berapa juta. Orang mikir dulu. Nah ini paksaan-paksaan syariat semuanya ini berat atas yang namanya hawa nafsu, kata Habib Keramat Empang Bogor. Makanya ini luar biasa. Udara dingin, hujan turun, antum masih mau hadir di majelis taklim. Oh ini tanda bahwasannya antum ini bakal orang-orang yang bakal meminum telaga haudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim, bisa netep gak jatuh ke dalam api neraka, selamat sampai surga. Kenapa? Karena ini majelis taklim yang sangat luar biasa, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatin nar bisyahwat, huffatil jannah bil makarih. Ente pengen tahu nggak yang namanya surga itu dikelilingin dengan hal-hal yang nggak enak, buat hawa nafsu berat banget. Tuh surga, sebenarnya surga itu berat banget hawa nafsu kita ngejalaninnya. Tapi sebaliknya kalau neraka kata Nabi, huffatin naru bil syahwat. Semua yang namanya neraka itu dikelilingin sama hal-hal yang bikin kita ini syahwat kita naik. Sesuatu yang enak, sesuatu yang lezat buat hawa nafsu, yang kita demen, yang kita seneng. Nah itu tuh neraka tuh kayak gitu. Jadi
bandingannya seperti itu, barometernya seperti itu. Maka Habib Keramat Empang Bogor tuh ingin kita pakai logika kita pakai hati nurani kita, bahwasannya kita ini hidup di alam dunia cuman sementara. Maka manfaatkan umur yang sementara ini agar kita bisa mengambil telaga ilmu, biar kita bisa berjalan di jalan siratul ilmu, yang mana nanti efeknya kita bisa berjumpa dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminum telaga haudnya dari tangan suci beliau, dan kita juga bisa ditetapkan berjalan melewati jembatan siratal mustaqim masuk ke dalam surga bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ibadallah.